Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Fida Latas dapat kembali menyapa Anda dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas beragam tema dialog menarik yang terjadi di sekitar kita. Saudara, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini sangat penting dan tentunya berdampak luas, yaitu tentang peran Balai Besar POM di Bandung dalam keamanan pangan bagi konsumen dan juga tentunya masyarakat. Selain itu, saudara, kita juga akan membahas dukungan dari Balai Besar POM di Bandung terhadap UMKM pangan. Melalui BB POM di Bandung, optimalkan sinergi terpadu, menjadikan UMKM juara, atau ini programnya biasa disebut dengan Booster UMKM Juara. Nah, untuk itu saudara, pagi hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh langsung dengan Kepala Balai Besar POM di Bandung, ada Bapak Bagus Gera. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Fida. Apa kabar, Pak, pagi Sehat, hari ini? ya. Sehat dan tentunya harus selalu semangat ya, karena kita akan Ya. menyapa wargi Jabar pada pagi hari ini. Pak, tadi temanya menarik ya, Pak ya. Bagaimana kemudian BB POM di Bandung ini memiliki program prioritas nasional keamanan pangan dan juga yang tidak kalah menarik ya, ini terkait Booster UMKM Juara. Betul. Tapi mungkin sebelum kita ke situ nih Pak, kita juga pengen kenalan. Mungkin banyak masyarakat di Bandung ini yang masih belum kenal nih sama BB POM di Bandung. Mungkin boleh kenalan dulu Pak. Ya, terima kasih Mbak Fida. Selamat pagi para pemirsa Kompas TV. Ya, tentu kami dari Balai Besar POM di Bandung. Balai Besar POM di Bandung ini adalah merupakan salah satu UPT atau unit pelaksana teknis dari Badan POM. Baik. Badan POM yaitu Badan Pengawasan Obat dan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kami ada 76 UPT dan untuk di Jawa Barat itu ada 3. Yang pertama adalah Balai Besar POM di Bandung, yang kedua adalah Balai POM Bogor, yang ketiga adalah Balai POM Tasik. Ya. Kami Balai Besar POM di Bandung ini membawahi 19 wilayah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Sebelumnya semuanya 27 kabupaten kota, tapi sejak 2023 kemarin kita berikan 5 kabupaten untuk di wilayah Priangan Timur untuk Kabupaten Tasik, Balai POM Tasik, kemudian ada 3 kabupaten yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok ya, di bawah pengawasan daripada Balai POM di Bogor. Ya tentu kami dari UPT ini punya tugas masing-masing juga sama, yaitu tugasnya melakukan pengawasan terkait dengan produk obat dan makanan, tidak hanya obat makanan, tetapi juga di dalamnya seperti obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, dan tentunya adalah pangan, tetapi pangan olahan. Baik, itu tadi pengawasan-pengawasan yang dilakukan begitu ya Pak ya, tidak hanya makanan sebetulnya tidak luas hanya ya, makanannya, tapi bahkan kosmetik dan juga obat-obat gitu ya, bahan obat begitu ya. Betul. Kalau di pengawasan sendiri Pak, ini ada pengawasan seperti apa saja sih Pak yang dilakukan? Apakah sebelum kemudian dari makanan tersebut ini ada mereknya yang bisa dipasarkan, atau bahkan setelah pemasaran atau bisa dipasarkan secara luas, ini BPOM terus melakukan pengawasan seperti apa nih Pak? Ya, kalau kami itu melakukan pengawasan secara full spektrum, luas gitu. Full spektrum itu maksudnya sebelum produk obat makanan ini beredar dan sudah beredar, termasuk di dalamnya adalah melakukan komunikasi, informasi dan edukasi dan penindakan. Jadi yang dimaksud dengan produk itu kan sebelum produk ini beredar tentu juga harus didaftarkan. Ya, didaftarkan, jadi istilahnya pre-market sebelum beredar. Pengawasan pre-market sebelum peredaran. Di dalam pre-market ini yang kita lakukan adalah mengawasi tadi produk-produk yang sebelum diizin mendaftar ke izin edarnya. Kemudian bagaimana dia memproduksi cara yang baik, itu kita memberikan sertifikasinya, itu pre. Kemudian post, setelah produk ini menjadi produk, itu kita awasi di mana, di sarana distribusi, di sarana produksi, ataupun yang sampai ke masyarakat. Jadi kita berkala ya Pak berkala ya? Dan selalu, dan setiap saat gitu berkalanya ya. Kemudian juga di samping itu juga kita melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Agar masyarakat ini cerdas, mampu memilih obat makanan yang aman, bermanfaat, dan mutu. Dan gimana kalau ada pelanggaran? Ya kita lakukan penindakan. Agar si pelakunya ini menjera terhadap yang dilakukan itu. Untuk tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat. Baik, wah sekarang masyarakat utamanya pemirsa Kompas TV Jabar yang sedang menyaksikan tahu nih. Jadi kalau ada kemasan kosmetik atau mungkin makanan yang di situnya tertera ada BPOM-nya, artinya sudah sangat aman ya Pak ya. Karena tadi tidak hanya pra,
tapi juga begitu ya, tapi juga post sudah kemudian produksi ini juga terus diawasi begitu ya. Pak, kita langsung ke ini nih Pak, program prioritas nasional keamanan pangan dan juga booster UMKM Juara. Ini kan bentuk dukungan terhadap pelaku UMKM pangan gitu ya Pak ya. Mungkin kita juga pengen tahu nih Pak, emang seberapa penting mungkin keamanan pangan begitu ya, untuk kemudian ada di masyarakat atau untuk konsumen? Ya betul. Harus saya kasih definisinya dulu ya. Orang apa sih keamanan pangan kan gitu ya. Keamanan pangan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, itu ada definisinya mengatakan bahwa keamanan pangan itu adalah kondisi upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan ini bebas dari kemungkinan cemaran yang 3. Ya, dari cemaran biologis, kimia, dan fisik gitu loh. Kalau yang biologis itu kan biasanya karena yang kecil-kecil, bakteri gitu nggak kelihatan. Kemudian kimia kan ada sering tambahan bahan kimia. Kemudian fisik ya tadi, seperti fisik ya potongan kayu atau staples itu harus bebas. Itu baru dikatakan makanan itu aman. Kenapa? Ya, karena 3 cemaran ini dapat mengganggu dan merugikan, membahayakan kesehatan kita atau kesehatan manusia. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 18 ditambahkan juga tidak bertentangan dengan agama, kemungkinan, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman dikonsumsi. Jadi halal itu termasuk dalam keamanan pangan, jadinya begitu. Kemudian kenapa ini menjadi program juga prioritas? Ya karena kita ingin program ini adalah untuk mendukung dari pencapaian daripada RPJM jangka menengah kita, yang kebijakan presiden agar mempercepat transformasi yang inklusif dan berkelanjutan. Gitu. Artinya ini menjadi program prioritas nasional ya, Pak ya? Jadi seluruh badan seluruh Indonesia dilaksanakan ini. Tidak hanya di Jawa Barat saja. Gitu. Tidak hanya di Jawa Barat saja. Ini tentunya untuk keamanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Begitu ya Pak ya. Ini menarik Pak, kita akan lanjutkan, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, pagi hari ini kami masih membahas terkait program prioritas nasional keamanan pangan dan booster UMKM Juara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha UMKM pangan oleh BB POM di Bandung. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, ada Pak Bagus Gerameta, Kepala BB POM di Bandung. Kita lanjutkan ya Pak ya, tadi bagaimana kemudian sudah banyak begitu ya informasi tentang keamanan pangan, betapa pentingnya keamanan pangan. Ini menjadi kemudian program prioritas nasional. Isu apa sih Pak yang dibawa dari keamanan pangan ini? Mungkin saat ini ada beberapa isu ya terkait dengan kebijakan pemerintah maupun isu global, di mana keamanan pangan ini punya andil atau kontribusi besar dalam untuk pencapaiannya. Salah satunya kita kan dengan keamanan pangan ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kesehatan sekaligus dengan penguatan perekonomian kita. Ya, kenapa begitu? Karena kalau pangan itu nggak aman, orang akan sakit kan. Kalau begitu sakit kan biaya kan juga akan jadinya kan ekonomi juga untuk biaya kesehatan jadi besar, kan pengaruh ekonomi. Kedua juga kontribusi keamanan pangan ini pada program pemerintah tentunya, yaitu kita tahu ya program nasional terkait penurunan stunting. Dengan mengkonsumsi pangan aman khususnya untuk ibu-ibu yang hamil atau apa, ini juga bantu meningkatkan nanti untuk penurunan daripada stunting tersebut. Ya, itu mungkin gitu yang isu besarnya ya. Tadi ya, kalau tadi selain ini menjadi isu nasional, mungkin ini juga yang menjadi fokus pemerintah ya Pak ya. Tapi ini juga menjadi isu global juga ya Pak ya ternyata keamanan pangan. Itu seperti apa sih Pak memang isu yang dibawa secara global gitu dari keamanan pangan kita? Ya tadi terkait dengan penurunan ekonomi tadi gitu. Kalau keamanan pangan ini kontribusinya terhadap keamanan yang dikonsumsi, sehingga kalau nggak aman ya tadi. Ekonomi kan global juga mempengaruhi juga terhadap samping itu juga dengan adanya pembangunan berkelanjutan SDS kan,
Ini keamanan pangan besar kepada tujuan yaitu untuk mencegah terjadinya kelaparan tersebut. Oke, artinya peran BPOM sangat penting begitu ya Pak. Ya, Bagaimana sih Pak perannya, sejauh apa, sebesar apa begitu ya untuk tadi ini kan program prioritas nasional begitu ya. Apa saja Pak yang dilakukan? Ya, tadi untuk memastikan keamanan pangan tersebut yang bebas dari 3 cemaran tersebut. Ya, itulah peran kami gitu, menjaga agar produk itu aman, bermanfaat dan bermutu. Oke, dengan tadi pengawasan Ya, tentu begitu tadi ya Pak ya. pre, post market dan termasuk tadi dengan komunikasi, informasi dan edukasi tersebut. Baik. Ya. Yang diawasi nih Pak oleh BPOM itu sebetulnya apa saja sih Pak? Tadi kan ada makanan, kosmetik begitu ya. Cara pengawasannya seperti apa Pak? Apakah pelaku usaha yang mungkin kemudian belum mendaftarkan diri ke BPOM gitu ya, belum mendaftarkan itu juga ikut diawasi juga kah Pak? Jadi kalau kita pengawasannya kan secara menyeluruh ya. Tadi nggak bisa, kita kan nggak tahu ya, ada yang sudah terdaftar, ada yang mendaftar, ada belum. Tapi kan tujuan pengawasan ini untuk melindungi masyarakat. Bagaimana kita mengawasin tadi? Nah, dengan cara tadi kita melakukan pengawasan terhadap distribusi dan sarana produksinya. Dan di peredaran kita memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tersebut sudah aman. Yaitu dengan cara melihat apakah dia sudah terdaftar atau belum. Kemudian kita sampling, kita menguji, memastikan tidak ada ditambahkan bahan berbahaya. Kan seringkali kita lihat juga berapa produk tersebut setelah kita periksa, ternyata ada bahan berbahayanya. Ini kita tarik, kita hold. Jangan sampai juga sampai ke masyarakat. Kemudian yang ketiga juga, kita juga menerima dari aduan masyarakat. Kan luas banget ini kan Indonesia ini ya, mereka mengadu ada produk nggak aman, ada produk, kita akan datangi lakukan pengawasan tujuannya melindungi tersebut. Itu beberapa bentuk kerjaan dan ini dilakukan secara berkala dan itu akan meningkat, kita lakukan lebih intensif pada saat hari-hari raya besar gitu. Seperti Idul Fitri, Natal untuk melihat bagaimana sih keamanan pangan dari produk-produk tersebut. Dan tentu keamanan pangan ini kan nggak bisa juga sendiri dengan Badan POM ya. Tentu dengan pemerintah, institusi yang lain kita bekerja sama. Kemudian kita harapkan juga dengan pelaku usaha ini, mereka mentaati aturan yang ada dan memproduksi produk-produk pangan yang memenuhi syarat keamanan, mutu, dan manfaat. Dan ketiga, tentunya ini yang paling besar pengaruhnya adalah masyarakat atau konsumen. Konsumen ini kita berikan komunikasi, informasi, edukasi, agar mereka mampu dan cerdas memilih produk obat dan makanan yang baik, terutama makanan. Karena kenapa sih? Biasanya pelaku usaha itu kan takutnya kepada pembeli ya, masyarakat. Kalau masyarakat sudah keinginan membeli produksi pangan yang aman, bermanfaat dan bermutu, mau nggak mau pasti pelaku usaha akan memproduksi pangan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Baik, ternyata kalau kita melihat peran yang lebih besar, sebetulnya peran masyarakat sangat besar ya Pak ya, untuk besar menentukan juga, keamanan pangan ini ya Pak ya. Betul. Tadi ada pengaduan juga yang bisa diberikan oleh masyarakat Pak? Bisa. Apakah teknisnya seperti apa Pak? Sulit tidak tuh untuk reach out BPOM nih? Ya, nanti di terakhir kita kasih lain untuk pengaduan, yaitu kita ada program namanya Kabayan. Balai POM, kami bangga untuk melayani. Jadi kita Kabayan gitu. Kami bangga melayani, salah satu program kami di sana ada nomor yang bisa dihubungi oleh masyarakat untuk terkait pengaduan apapun memperoleh informasi. Juga ada line telepon yang bisa digunakan untuk pengaduan tersebut. Atau ada WhatsApp juga. WhatsApp bahkan ada juga ya? Ada juga ya. Kan sekarang kita harus semua di Instagram juga ada, boleh di sana disampaikan terkait dengan masukan atau mungkin ada laporan-laporan terkait produk tersebut. Tapi saya rasa kalau laporan itu lebih baik ke WhatsApp atau Kabayan aja untuk jaga kerahasiaannya kan. Ya, teman-teman juga nggak pingin yang lapor ditahu siapa yang lapor kan ya. Mungkin itu Mbak. Lebih fast respon mungkin di situ ya. Ini tentunya menjadi agen segar begitu ya untuk masyarakat, apalagi yang peduli dengan keamanan pangan. Apalagi biasanya ibu-ibu nih Pak. Saya rasa kalau keamanan pangan harus kita semua peduli. Kita gitu, semua ya. Baik. Pak, tapi mungkin banyak juga yang penasaran nih Pak, masalah keamanan pangan ini kan sebetulnya kalau kita melihat produk makanan ataupun kosmetik itu kan tidak hanya yang kemudian dipasarkan di supermarket atau toko-toko besar begitu ya. Ada mungkin kemudian makanan-makanan yang dijual di pasar atau mungkin kaki lima begitu ya di pinggir jalan. Kalau seperti itu bagaimana ya Pak pengawasan yang bisa dilakukan? Oh iya, jadi pangan itu di Undang-Undang 18 tahun 2012 nyatakan ada beberapa jenis pangan. Ada namanya pangan segar. Contohnya buah-buah, sayur-sayuran, beras itu pangan segar. Kemudian
pangan siap saji. Kalau Mbak beli makanan yang dibungkus, terus siap dimakan, itu siap saji. Baik. Ada namanya pangan olahan, ada juga namanya pangan olahan tertentu. Ya. Jadi tugas dari Badan POM itu mengawasi pangan olahan tertentu, tapi tidak terlepas juga terhadap pangan yang lain. Mungkin saya bisa menyampaikan tips-tipsnya yang tadi. Kalau kita memilih pangan segar, pastikan tadi bebas dari tiga cemaran tadi, yaitu bahaya biologis, kimia, dan fisik. Ya, jadi gimana? Ya, pastikan dia bersih, segar, itu dibeli gitu. Terus kemudian kalau kita membeli di pangan siap saji, ya pastikan tempat penjualannya itu tertutup gitu loh. Ditutupin, kemudian ketika ngambil, ya kalau ngambil makanan ya pakai penjepit gitu kan. Ketika itu pastikan seperti itu. Itu baru tanda-tanda kita untuk mencegah agar produk itu aman. Tapi kalau pangan yang olahan tertentu yang dalam kemasan, gampang caranya. Ya, ya itu caranya dengan cara cek-klik namanya. Cek-klik? Ya. Kalau mau beli barang tuh cek dulu kemasannya. Kemasannya bagus nggak? Kalau kemasannya sudah rusak, kembung, atau bocor, itu nggak aman, bahaya. Artinya dengan adanya bocor itu, cemaran akan masuk. Kemudian jangan-jangan kalengnya penyok tuh. Dikasih diskon 50% dibeli, jangan. Kalau udah penyok itu kan kemasannya udah rusak gitu loh. Begitu. Kemudian yang kedua, tadi kan cek-klik, ingat Mbak ya? Pernah dengar cek-klik belum Mbak? Saya baru dengar sekarang Pak. Cek-cok sering ya. Cek-klik itu cek kemasan, ya? Cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Biar nggak nanti kita belakangnya nggak cek-cok maksudnya gitu loh. Dengan kemudian L-nya itu label. Baca label itu. Kalau di pangan ada 7 hal yang harus diperhatikan. Nama produk, kemudian komposisinya, apa isinya nih gitu. Kemudian siapa yang membuat. Terus kemudian baru nanti nyambung dia ke dalam izin edar. Sudah terdaftar atau produk ini. Nah, kalau produk pangan itu ada 2 izin edarnya. Ada yang dikeluarkan oleh Badan POM, ada yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi ada istilahnya MD dan ML, itu MD itu makanan dalam negeri, ML makanan yang diimpor masuk ke dalam kita. Kemudian kalau industri rumah tangga namanya PIRT, pangan industri rumah tangga. Gitu. Kemudian yang terakhir kadaluarsa, pastikan bahwa produk yang kita konsumsi belum kadaluarsa. Nah, hati-hati juga, ada yang bilang nanti, Pak katanya boleh setelah 1 hari kadaluarsa. Kadaluarsa adalah jaminan produsen menjamin bahwa produk itu aman dikonsumsi sampai pada tanggal tersebut. Kalau lewat tanggal, produsennya nggak jamin gitu. Mau nggak kita sakit gitu aja. Nanti jadi cekcok kalau kata ya, Bapak kalau tadi. nggak kita pakai itu nanti pasti belakangnya cekcok tuh pasti. Baik, ini jadi menarik ingat Pak ya. cek-klik gitu. Ada banyak sekali ternyata ya hal-hal yang bisa masyarakat atau konsumen lakukan sendiri gitu ya secara mandiri untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi sehari-hari begitu. Ini menarik Pak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Saudara jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait program prioritas nasional, keamanan pangan, dan booster UMKM Juara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha UMKM pangan dari BB POM di Bandung. Tentunya masih bersama dengan Pak Bagus Gerameta, Kepala BB POM di Bandung. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak. Tadi sudah kita bahas bagaimana pengawasan begitu ya yang dilakukan juga oleh kemudian BB POM di Bandung. Tapi kita masuk lagi ke program prioritas nasional yang kemudian dilakukan oleh BB POM di Bandung. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja program prioritas yang dilakukan di sini? Ya, tadi kan kita sudah membahas tadi pengawasan ya. Kemudian 3 hal, kemudian ini yang penting program prioritas dilakukan oleh Badan POM ini. Salah satunya tadi yang 3 itu untuk masyarakat, pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan agar masyarakat itu tentang sadar pangan gitu loh. Ada 3 hal yang program keamanan pangan yang kita lakukan. Yang pertama adalah desa pangan aman atau disingkat desa paman kan. Dulu kan kita lakukan paman-paman pangan aman artinya. Kemudian yang kedua adalah ini untuk anak-anak kita nih, pangan jajanan anak usia sekolah aman. Jadi kalau kita sekarang kan anak sekolah kita seringan jajan tuh. Betul. Ya, sebagian besar juga anak-anak kita kan sekolah ya. Lebih banyak di sekolah pasti paling sering jajan. Nah, tentu kita ingin menjamin bahwa jajanan itu aman untuk dikonsumsi.
Yang ketiga juga dari mana pembelian pangan ini kita pasti dari pasar aman kan, yaitu pasar pangan aman berbasis komunitas. Ketiga program ini adalah program yang berbasis kepada komunitas. Untuk program desa pangan adalah program yang melibatkan desa dan atau kelurahan yang untuk agar memiliki kesadaran bagaimana masyarakat tersebut sadar akan pangan yang aman. Dan mandiri bagaimana menyiapkan sumber daya, kemudian meliputi di desa itu kan ada produksi, ada peredaran, juga ada konsumsi, yaitu kita harapkan. Yang kemudian pangan jajanan sekolah aman ini juga kembali kepada berbasis komunitas, pemberdayaan kepada komunitas. Siapa aja komunitas di sekolah itu kan, ada kepala sekolah, ada guru, ada murid, ada orang tua, ada juga pedagang kan. Ini komunitas ini biar mereka sadar bagaimana produknya mereka itu aman, bermanfaat dan bermutu. Sehingga kita bisa menumbuhkan dan mendorong budaya keamanan untuk mewujudkan keamanan pangan di sekolah tersebut, sehingga nantinya ini kan anak-anak ini kan penerus bangsa menjadi SDM yang unggul begitu. Harapan kita kan, karena mereka ke depan nanti akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa juga. Harapan kita yang menjadi penopang kita ke depannya. Dan ketiga adalah terkait dengan pasar pangan aman berbasis komunitas. Nah, ini bertujuan untuk mewujudkan komunitas di pasarnya ini dalam pengawasan pangan yang beredar. Bagi mereka melihat mana ada bahan berbahaya enggak. Nah, itu kita harapkan. Dan juga memerlukan ketiga program ini juga memerlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk pemberdayaan daripada pasar sehingga supply, yaitu pengelola pasar, pedagang, kemudian asosiasi pasar, dan juga sisi demand-nya kepada si pengunjungnya, pembeli maksudnya. Itu kita harapkan. Jadi ketiga program ini kita kembalikan lagi berbasis komunitas. Ya, tidak selalu dari Badan POM untuk mengawasi. Jadi begitu kita intervensi nantinya mereka ini mampu melakukan pengawasan di desa, di sekolah maupun di pasar tersebut. Artinya diawali dengan sosialisasi dan edukasi. Betul, bagi semua para... diawali ya. Oke, baik. Jadi ini melibatkan tadi ya komunitas begitu ya Pak ya. Jadi karena memang sangat penting peran komunitas ya untuk hal ini. Untuk berkelanjutannya sangat penting sekali. Untuk berkelanjutan, betul sekali. Lalu kalau kita berbicara mengenai kemudian tadi pengawasan begitu ya, intervensi keamanan pangan ini seperti apa sih Pak yang dilakukan oleh BB POM? Kalau intervensi keamanan pangan kembali lagi kita ke tiga pilar tadi itu. Baik. Tiga pilar pengawasan. Yang pertama adalah pemerintah, masyarakat, pelaku usaha dan masyarakat. Gitu. Baik. Ya kita harapkan di dalam pemerintah pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif daripada masyarakat ini adalah pelaksanaan intervensinya dari beberapa demand side-nya, yaitu masyarakat menjadi mandiri dan memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan pangan. Kemudian ada dari sisi supply-nya, yaitu melakukan pengawasan sepanjang rantai pangan tadi. Rantai pangan itu dari dia diproduksi, di petani sampai masuk ke dalam perut kita. Baik. Aman itu jadinya. Itu rantai pangan juga melakukan pengawasan terhadap bahan-bahan tambahan yang sering disalahgunakan, adanya bahan berbahaya. Betul. Jadi mungkin sedikit kita sampaikan apa yang dimaksud bahan berbahaya pada pangan itu. Jadi misalnya kalau formalin, borak itu bukan bahan tambahan, tetapi bahan yang berbahaya, dilarang digunakan untuk pangan. Nah, itu sering salah gunakan kan, biar awet kasih formalin, itu salah gitu loh. Ya jadi biar biar kenyal dikasih borak. Enggak, itu enggak boleh bahan pangan. Itu bukan bahan tambahan pangan, tapi bahan berbahaya yang digunakan pada pangan. Ya, khususnya itu harapan kita juga di samping itu juga tadi yang disampaikan itu kita menyinggung sedikit pendampingan, pengawalan mutu produk UMKM, yaitu produsennya, yang kita lakukan dengan booster UMKM. Baik, baik. Artinya peran dari BB POM di Bandung untuk kemudian mewujudkan keamanan pangan di Jawa Barat ini sangat besar ya Pak ya? Ya, ada kontribusinya lah gitu ya, untuk keamanan pangan kita. Bagaimana sih Pak perannya Pak kalau dari BB POM di Bandung ini untuk kemudian keamanan pangan di Jawa Barat? Ya, tadi yang pertama yaitu kita melaksanakan program ProPN tentunya, ya untuk peran kami ya. Kemudian ada booster UMKM. Baik. Juara, kemudian komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi kita nggak bisa juga, kita hanya mendampingi pelaku usaha, tapi masyarakat pengetahuan nggak tingkat juga nggak akan berhasil gitu. Karena tadi saya bilang kunci sistem pengawasan itu kan tadi kita bangun, ada 3 pilar, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Jadi kalau porsinya sepertiga kan. Jadi ketika masyarakat ini kita berdayakan sehingga menjadi cerdas, maka mau sepertiga pengawasan sudah dilakukan. Mereka juga akan membuat para pelaku usaha ini mentaati aturan sehingga tadi
akan menghasilkan produk yang baik. Nah tentunya pelaku usaha ini juga nggak bisa kita lepas, harus kita dampingi. Bagaimana sih memproduksi pangan yang baik, bagaimana mereka caranya memperoleh izin edar yang sesuai dengan aturan. Gitu. Baik, tapi tadi Pak, intervensi itu ternyata tidak hanya dari segi keamanan pangan ya, tapi juga dari segi pelaku usaha, pengembangan usaha begitu ya Pak ya. Dan juga mungkin dari sisi pemasaran juga ya Pak ya, bantuan akses pasar begitu ya, itu juga dilakukan ya Pak artinya? Kalau Badan POM tadi melakukan itu tadi terkait dengan bagaimana caranya mereka memproduksi pangan itu aman, bermanfaat, butuh pengolahan, istilahnya cara produksi pangan olahan yang baik. Jadi sehingga produk yang dihasilkan oleh mereka itu aman. Kemudian bagaimana mereka melegalkan produknya, cara pendaftarnya itu kita dampingi. Ya, kemudian mungkin kalau pemasaran ada yang lebih ahli ya, tapi kami juga menghubungkan mereka dengan beberapa kerjasama dengan beberapa institusi sehingga mereka mempunyai akses seperti itu dengan pemasaran. Apalagi sekarang pemasaran kan sudah lebih banyak online ya. Betul. Ya, kita juga membantu akses tersebut dengan mereka. Kita serahkan kepada ahlinya. Kalau kita nggak ahli pemasaran, jadi kita berintervensi kepada bagaimana cara produksi pangan yang baik dan bagaimana caranya mereka dapat legal, istilahnya izin edarnya tersebut. Baik, itu tadi ya Pak ya. Artinya koordinasi dan kerjasama terus dilakukan ya Pak ya. Kita nggak bisa sendiri, tadi saya bilang kan harus bersama-sama semua, termasuk dengan media kan, untuk memasarkan bagaimana hal tersebut. Termasuk juga dengan akademi, mereka mungkin ada inovasi-inovasi baru terkait dengan produk-produk tersebut. Sehingga produk itu menjadi tahan lama, kemudian produk itu menjadi lebih bagus semuanya. Baik, kita juga mau bahas output apa yang ingin dicapai Pak dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan berbasis komunitas, tapi usai jeda. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali, tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan dan Booster UMKM Juara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha UMKM pangan yang diberikan oleh BB POM di Bandung. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Bapak Bagus Gerameta, selaku Kepala Balai Besar POM di Bandung. Kita akan lanjutkan perbincangan kita, Pak. Tadi sudah membahas begitu ya, banyak sekali terkait kemudian Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan. Apalagi tadi yang menarik juga ini ternyata lebih besar melibatkan komunitas begitu. Betul, ya. Ini dilakukan untuk melibatkan masyarakat tentunya untuk keberlanjutan tadi ya dari program ini agar mandiri begitu ya masyarakat ya. Tapi kita juga pengen tahu nih Pak, apa output yang ingin dicapai sebetulnya dari program ini Pak? Ya, tentunya output ini tadi yang keamanan pangan ya tentunya. Tetapi apa yang dihasilkan dengan program ini yang dimulai tahun 2020 yang terintegrasi, yang tadi 3 program, PAMA Desa Paman, kemudian pangan jajan anak usia sekolah, kemudian pasar aman. Tentunya ini kita tadi membentuk kadernya itu. Baik. Jadi sejak 4 tahun ini kita menghasilkan 1.572 kader. Yang terbagi tadi 3 komunitas tersebut. Nah tentu pada outputnya kita harapkan adalah ketika keamanan pangan yang pertama adalah pengetahuan dan perilaku. Saya rasa setiap sudah kita intervensi pengetahuan mereka pasti meningkat. Yang agak susah berubah adalah perilakunya. Baik. Ya, kalau pengetahuan kita belajar, baca, tahu, pasti meningkat, ditanya pasti. Tetapi yang kita rubah kan perilaku. Betul. Kadang-kadang kita tahu produk itu nggak aman, tapi perilaku kita coba kan. Betul. Kalau kita memilih produk pangan itu, masyarakat senangnya milihnya yang ramai apa yang bersih. Yang rame biasanya ya Pak ya? Yang rame biasanya lebih menarik kurang ya? bersih kan kurang gitu. Bersih, okay. Pasti yang rame banyak. Kalau yang Betul, bersih baik. itu kalau kita bersih banget produknya, nggak ada yang beli taunya kan gitu. Nah itu sekarang kita rubah perilakunya agar mereka sadar bagaimana sih memilih produk yang aman, bermanfaat dan mutu. Nggak apa-apa pilih yang rame, tetapi tempatnya juga tadi saya sampaikan di awal kan makanannya tertutup, ininya bersih kan gitu kita harapkan ya. Nah kemudian juga di samping tersebut bagaimana sih kita melihat perilaku dan keamanan sebelumnya juga kita intervensi dengan cara menguji pangan yang ada di tempat intervensi di desa, di sekolah itu. Apa yang terjadi? Terjadi penurunan penggunaan bahan berbahaya. Baik. Jadi tadinya tinggi, setelah intervensi turun. Tetapi
kita tidak bisa mengenolkan, tapi bisa meminimalisir gitu loh, mengurangi gitu tujuan kita. Nanti lama-lama nanti terkikis habis gitu. Jadi kalau kita, karena kan tadi perilaku masalahnya. Kemudian apalagi di pasar. Di pasar itu kan pembelinya penjualnya berganti-ganti kan, bertemunya orang, ya kita kasih tahu mungkin ganti, mereka jual lagi ini. Nah, juga di sekolah demikian juga, kalau kita lihat kan sekolah pedagangnya kan gantian datang itu kan. Nah itu harus dilakukan kontinu, makanya kita harapkan dibentuklah tadi kader-kader yang bisa untuk menularkan ilmunya kepada mereka tersebut. Baik, 4 tahun berarti ya Pak ya program ini sudah yang secara berlangsung? integrasi 4 tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya sudah kita mulai dengan Baik, program. kalau dari 4 tahun ini Pak seperti apa Pak? Apakah perubahan masyarakat tadi sudah bisa diminimalisir, sudah bisa terlihat dari apa saja nih Pak? Misalkan Ya, kalau kita lihat dari yang diintervensi, menunjukkan apa namanya positif ya. Positifnya itu kan bukan naik gitu loh, tetapi pengetahuan mereka meningkat, perilaku meningkat, tetapi kemudian produk-produk pangan yang ada berbahaya itu menurun, kita temukan di sana gitu. Dan kader-kadernya juga aktif menambah pengetahuan agar ini juga disebarkan semua. Oh, tapi betul sih Pak, saya sebagai masyarakat nih sepertinya sudah merasakan juga Pak. Kebetulan kalau saya melihat ya di sekolah-sekolah begitu ya, sekarang ada aturan-aturan begitu ya yang ditetapkan oleh sekolah, dari pedagang kantin, lalu juga ada sosialisasi juga mungkin ya Pak ya, yang diberikan kepada peserta didik begitu ya terkait jajanan-jajanan yang ini jangan gitu ya. Tapi saya ingin nyampaikan dulu nih Mbak. Gimana jadi tuh, Pak? program nasional ini tidak di setiap tahunnya kita hanya dapat di 3 kabupaten kita gantian. Baik. Dan tidak semua sekolah kita intervensi, kan nggak mampu besar sekali gitu loh. Jadi beberapa sekolah kerjasama dengan pemerintah daerah yang dipilih. Nah, harapan kami nantinya ini direplikasi oleh pemerintah daerah gitu loh. Baik. Jadi kita men-trigger saja, mengasih contoh. Kalau tanya kok sedikit sekali ya, ini kan terkait juga dengan anggaran, dengan semua, dengan terpilih. Kami ini juga ingin memicu agar program ini juga bisa direplikasi sehingga bermanfaat bagi semua. Tidak semua juga, tetapi kalau memang dibutuhkan terkait tersebut, kami siap juga untuk membantu bagaimana sih untuk di sekolah, untuk desa, untuk pasar tersebut gitu, berbagi. Nanti jangan pemerintah juga pikir, oh kita nggak dapat gitu. Karena ini setiap tahunnya ada di 3 kabupaten, di 19 kabupaten di wilayah kami itu gantian gitu. Baik. Ya, dan sekolahnya juga nggak semua. Baik. Desanya paling banyak 1 atau 2 itu kita intervensi. Oh, desa kan banyak sekali ya. Ya itu harapan kami nanti. Mudah-mudahan bisa direplikasi. Makanya ini berbasis komunitas, Komunitas, begitu ya Pak ya. betul. Tadi lebih dari 1.000 kader ya Pak ya? Selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini. Ya diharapkan tadi kader-kader tersebut ya Pak ya bisa. Saya rasa kalau dibanding dengan jumlah penduduk masih kecil ya. Masih kecil, ini betul. perlu Apalagi kita di Jawa Barat begitu ya Pak betul. ya. Artinya ini ke depannya apakah akan ada juga upaya-upaya tadi Pak untuk kemudian meningkatkan kader atau seperti apa Pak selain dengan pemerintah bekerja sama? Sampai saat ini tahun depan kami masih ada program ini. Baik, Ya, baik. Ada juga pengawalannya, tetapi harapan kami yang tadi ini bisa direplikasi oleh pemerintah daerah. Baik. Sehingga bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Semoga ini tadi ya Pak ya bisa kemudian disambut baik oleh pemerintah daerah, mengingat pentingnya begitu ya Pak ya, betul. keamanan pangan, apalagi kita mau menuju ke 2045 ya Pak ya. Ya, Indonesia sehat. Harusnya aktif begitu ya Pak ya untuk kemudian fokus terhadap hal ini. Tapi ini sudah 4 tahun bahkan 5 tahun sebetulnya Pak ya berjalan. Prestasi apa saja Pak yang sudah diraih dari program ini? Sebetulnya kalau prestasi yang kita harapkan dulu adalah perubahan mindset dari masyarakat. Itu yang kita lebih senang. Desa itu berubah, mampu menerapkan keamanan pangan. Itu sudah terjadi Pak? Itu kan dari segi pengukuran kita, monitoring kita ada perubahan. Baik, baik. Ya, tapi ini kan harus berkelanjutan. Tapi hal perubahan tersebut kan harus diganjar dengan hadiah juga kan gitu. Jadi setiap, karena ini programnya nasional, setiap tahun ini dilombakan. Dilombakan secara nasional tentunya. Tentunya baik sekolah maupun pasar maupun desa itu dilombakan secara nasional. Tentu kemarin gitu ya Bapak Ibu di tahun 2023 kemarin ada beberapa yang kita dapat raih gitu loh. 2000 sebelumnya juga sudah nominasi, tapi belum masuk nominasi pun sudah syukur kan ya. Ya jadi dilombakan dulu di antara kabupaten, di provinsi, kemudian nanti salah satu kita kirim untuk mewakili di Jakarta. Secara nasional berarti ya Pak ya? Secara nasional. Nah ini ada beberapa prestasi yang diraih oleh terkait dengan program keamanan pangan ini tahun 2024.
itu salah satu pasar di Provinsi Jawa Barat, itu Kota Cimahi, dapat juara 3 lomba pasar pangan aman berbasis komunitas. Ini prestasi yang sangat bagus sekali. Kemudian ada 2 sekolah nih, SMP dan SMK ya. Ini yang memperoleh hadiah juara 2 lomba pangan jajanan sekolah untuk tingkat SMP dan juara 2 lomba sekolah untuk tingkat SMA, yaitu SMP 2 Negeri Garut dan SMK Wirakrama 1 Garut. Kemudian juga di tahun 2024 ini kita dapat penghargaan. Salah satu kader kita yang kita latih nih, organisasi Marasat memenangkan juara 1 nih, kader keamanan pangan nasional, itu atas Ibu Tin dari Cirebon itu. Itu sangat aktif sekali, bagus sekali, dan diberikan penghargaan oleh Badan POM sebagai juara kader keamanan pangan nasional terbaik. Ya, kemudian sebelum-sebelumnya juga kita pernah juga di tahun 2023 ada Depok sebagai juara 1 kabupaten pangan aman. Kemudian Kabupaten Bandung juara 2 keamanan pangan. Ini hebat kan, dua-duanya juara 1 juara 2. Kemudian SD Surya Kencana Sukabumi dan SMP Ciamis masuk dalam kategori nominasi. Begitu banyak prestasi artinya Pak, untuk kemudian mendapatkan prestasi-prestasi ini artinya tentu ada tantangan-tantangan yang harus bisa ditaklukkan. Kami terima kasih nih kepada sekolah pasar yang sudah berkontribusi nih. Artinya mereka sudah, tadi kita lihat dari outputnya mereka mau berubah sehingga juga dapat berkiprah secara nasional. Kita juga mau bahas Pak, tantangan-tantangan seperti apa kemudian yang dihadapi begitu ya, dari tadi program-program ini ya Pak ya. Tapi usai jeda, saudara jangan kemana-mana, karena usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Jabar. Kami masih bersama dengan Kepala BP POM di Bandung, ada Bapak Bagus Garameta. Kita masih membahas terkait program prioritas nasional keamanan pangan dan booster UMKM juara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha UMKM pangan dari BB POM di Bandung. Kita akan lanjutkan tadi prestasi-prestasi yang sungguh ini ya Pak ya, banyak juga ya Pak ya yang telah diperoleh begitu ya oleh dari BB POM di Bandung. Ada kemudian kader-kader dari SD bahkan dari pasar begitu ya. Ini tentunya hal yang diharapkan ya Pak ya. Tapi kalau dari program UMKM sendiri Pak, UMKM juara, UMKM booster juara ya. Booster UMKM juara ya Pak ya. Baik. Ini juga ada deretan prestasi kah yang telah diperoleh selama program booster UMKM ini dilaksanakan? Seperti apa Pak? Kalau booster kan nggak prestasi, booster ini kan penguatan ya. Penguatan, kalau dulu kita zaman COVID kan di booster gitu vaksinnya kan. Oh betul. Kalau booster UMKM juara ini ada kepanjangan. Balai Besar POM di Bandung optimalkan sinergis terpadu untuk UMKM jadi juara. Baik. Gitu kan. Jadi ini pendampingan kita kepada pelaku usaha UMKM, terutama UM pangan ini. UMKM yang lain juga kita dampingi, tapi kita kan sekarang bahas terkait dengan UM pangan, yaitu pemberian mereka itu bagaimana sih cara produksi pangan yang baik, kemudian izin edar tadi saya sampaikan di depan. Nah, booster UMKM ini kan program ini kita mulai tahun 2022. Ya, dengan 2022 ini apa yang kita dapatkan baru 2 tahun ya. Itu sebanyak 50 izin edar sudah dikeluarkan. Baik. Kemudian ada 43 akun perusahaan. Ini di tahun 2022. Bagi UMKM Jabar. Ya, jadi mereka ini kan teman-teman pinginnya dapat izin edar kan. Nah, ini kita dampingi. Di tahun 2022 kita berhasil membantu 50 izin edar keluar melalui program booster ini. Kemudian mereka juga 42 akun didaftarkan sebelum nanti memperoleh. Kemudian di 2023 nih agak meningkat sedikit. Ada 55 izin edar dan 15 akun perusahaan. Izin edar meningkat untuk pangan saja ini, tidak untuk yang lain. Baik. Kemudian tahun 2024, ini kan masih berjalan ya, ada 22 UMKM, ini masih ada 3 bulan lagi kita masih terus mendampingi yang mendapat izin edar dan 8 akun perusahaan. Jadi berapa sih yang sudah dibimbing? Totalnya itu ada 1933 UMKM yang sudah kita BIMTEK. Artinya kita sampaikan berbagi ilmu gitu ya terkait dengan itu. Kemudian
ada namanya kalau untuk memperoleh izin edar tuh dia harus mempunyai sertifikat CPPUB, PCPUB. Ada 320 sertifikat yang sudah kita keluarkan untuk sarana tersebut yang memenuhi bagaimana cara produksi pangan yang baik. Itu mungkin yang sudah kita lakukan untuk ini, tetapi ke depan terus akan kita tingkatkan. Tentunya nanti pasti yang tadi pertanyaannya Mbak Wida itu kan, apa sih tantangannya nanti? Silakan Wida. Ya seperti apa tuh Pak tantangannya dari tadi ya, prestasi-prestasi yang sudah dicapai tadi Pak? Ya, tadi kan udah prestasi dicapai, tetapi kan tentu ke depan ada tantangannya ya. Pertama yang untuk program nasional ini, kita harapkan konsistensi kader ini tetap gitu, jangan sampai menurun kan. Begitu programnya intervensi, nggak ini lagi kan. Dan komunitas dalam praktek keamanan pangan yang baik ini perlu konsistensi dan kesadarannya. Kemudian desa yang sudah diintervensi dan kelurahan ini komitmennya untuk meneruskan program ini. Dan tentunya kita harapkan tadi dari replikasi komitmen pemerintah daerah agar disebarkan dan menjadi lebih luas lagi. Itu yang menjadi tantangan. Kalau di booster UMKM ini tentunya kan semakin lama semakin bertambah ini. Tentu kita butuh personil. Kalau setiap kendala pasti ada pemecahannya kan. Ya kalau nggak ada personil kita buat inovasi bagaimana memudahkan mereka untuk melakukan komunikasi. Ketiga, ya tentu tantangan di kami nih. Kalau semakin banyak kompetensi teman-teman harus saya tingkatkan terus nih kan agar mampu mendampingi semua. Atau bisa juga kita dengan pemerintah daerah bekerja sama membentuk fasilitator. Kita melatih mereka yang jadi fasilitator untuk booster UMKM ini. Yang ketiga yaitu untuk menarik peserta UMKM booster UMKM ini memberikan tantangan peningkatan terkait dengan semakin banyak tentunya dana kita butuhkan juga semakin banyak untuk intervensi tersebut. Itu aja tantangannya. Tadi itu tantangan Pak, tapi kalau kita berbicara tantangan artinya harus ada pemecahan nih Pak yang kemudian dilakukan. Pemecahannya seperti apa Pak tadi untuk konsistensi dari kader dan lain-lain sebagainya? Ya, kalau pemecahannya gampang, tinggal koordinasi dengan pemerintah daerah, kita minta komitmennya, koordinasi dengan sekolah, kita harapkan komitmen dan tentu ada pengawalan. Sejauh ini berjalan Pak? Komunikasi dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Dengan semua pemerintah kabupaten semua berjalan dengan baik. Dan saya rasa kami di tempat kami intervensi semua mendapat dukungan dengan baik. Itu yang kelebihan di Provinsi Jawa Barat. Mereka sangat aware juga karena tujuan kita sama untuk meningkatkan UMKM dan untuk membentuk pangan yang aman di daerah itu masing-masing. Kemudian kalau booster UMKM ya tadi saya bilang dengan adanya tantangan, kendala, itulah tujuan kita membuat inovasi agar mempermudah mungkin komunikasi. Kemudian sekarang kan pelatihan juga bisa dilakukan secara daring, konsultasi juga di daring itu kita lakukan. Kemudian kalau dana ya kita tinggal minta lagi, mudah-mudahan disetujui untuk peningkatannya begitu. Baik, Pak ini kan kalau kita berbicara terkait program booster UMKM di Jawa Barat ini banyak sekali begitu ya. Antusiasnya untuk kemudian mendapatkan pendampingan atau mungkin perizinan dari BPOM ini sangat trennya mungkin selalu meningkat begitu ya Pak. Pasti, artinya setiap tahun ya. Bagaimana Pak yang kemudian dilakukan oleh BPOM? Ya, kami akan memfasilitasi semua. Ya, tentu ada beberapa kemudahan yang diberikan ya dengan mengikuti booster UMKM. Pertama untuk booster kami kita data dulu nih. Siapa yang mau ikut daftar gitu. Jadi kalau nggak daftar susah juga kita. Begitu daftar kita berikan pendampingan. Bagaimana cara produksi, bagaimana mulai izin edar. Kemudian biasanya UMKM ini kan mungkin modalnya agak kecil. Betul. Apa yang kita lakukan pada saat mereka akan mendaftarkan, mereka perlu menguji. Dan itu kalau mereka mengisi formulir persetujuan pimpinan, mereka akan dapat mereka untuk biaya uji gratis kita ambil. Kemudian ketika free itu, tapi yang diambil oleh kami. Kemudian kita uji free, kemudian yang ikut program booster UMKM, kemudian mengajukan kepada pimpinan kami di pusat keringanan terkait pendaftaran. Itu akan diberikan pendaftaran diskon 50%. Besar jadi juga ya. Bapak Ibu juga, Bapak Ibu pelaku usaha daftar di Badan POM. Kalau Badan POM teman-teman saya selalu bilang, wah gampang daftar di Badan POM. Tapi pelaku usaha pasti bilangnya susah gitu ya. Ya baik, silakan datang ke kantor, kita bisa konsultasikan. Terkait itu pasti akan kemudahan akan diberikan. Tentu kemudahan bukan berarti penurunan standar. Jadi standar harus dipenuhi persyaratan-persyaratan. Kemudian perlu kami sampaikan kalau biaya pendaftaran itu tidak mahal. Tidak mahal, berapa Pak? Paling murah itu 300.000.
Paling mahal itu 5 juta. Kalau diskon 50%, kan 150 mahal nggak itu loh untuk Tidak pendaftaran ya? produk pangan. Itu kalau yang mahal itu produknya udah kompleks gitu, complicated. Kalau produk yang standar apa itu cuma 300.000. Baik, menyesuaikan dengan produk ya Pak ya, Ya, kalau dari biaya tadi ya? tergantung jenis produk. Ada Baik, produk baik. yang berdasarkan risikonya itu Oke, bayarannya. baik, baik. Ya, jadi tinggal tanya dulu, boleh tanya berapa daftar. Kemudian hati-hati juga kepada para pelaku usaha yang ingin daftarkan pangan nih. Banyak sekali dibilang konsultan Oke. atau admin legal atau bahasa singkatnya calo lah gitu ya. Hati-hati mahal. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mendaftar, datang ke kami, Baik. nanti kami bantu fasilitasi. Tetapi kami memberikan kemudahan, bukan penurunan standar. Baik, Gitu. kabar gembira tentunya ini bagi pelaku UMKM di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung begitu ya. Seluruh Jawa Barat. Jawa Barat tentunya. Ini bisa mengakses Berlaku. langsung terkait perizinan ya, dengan mudah Boleh. bisa datang saja langsung ke Dan Bepom. perizinannya online, Mbak. Tidak Oke, boleh, baik. semuanya online. Baik. Jadi perlu pulsa sama perlu itu yang dibayar. Kalau kita enggak gitu. Sekarang gampang kalau Ya. online ya Pak ya, dari mana saja. Menarik Wifi ya. Pak. Kita akan bahas usai jeda, saudara jangan kemana-mana. Usai jeda kami masih akan kembali. Tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Bagi Anda yang baru bergabung, kami masih membahas terkait program prioritas nasional, keamanan pangan, dan booster UMKM Juara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha UMKM pangan. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami pada pagi hari ini, ada Kepala BBPOM di Bandung, Bapak Bagus Garameta. Bapak, kita lanjutkan tadi ya, bagaimana kemudian prestasi-prestasi yang sudah kemudian didapatkan dari program nasional ini begitu ya. Dan juga tentunya kita mau tahu nih Pak, terkait tips untuk masyarakat untuk bisa menjaga terkait keamanan pangan begitu ya, dalam kehidupan mereka sehari-hari tentunya ya. Seperti apa sih Pak tips-tips yang bisa disampaikan oleh masyarakat dari BBPOM? Ya, ini kalau ngasih tips ini kan perlu ya. Jadi kalau keamanan pangan itu, kita itu punya tips 5 kunci keamanan pangan. Apa aja sih kuncinya? Jagalah kebersihan. Ya, kalau kita beli pangan tadi aman, lihat bersih apa enggak dulu. Kemudian kalau sudah beli, pisahkan yang matang sama yang mentah. Kalau yang mentah sama matang digabung itu jadi kontaminasi biasanya. Kemudian sudah dipisahkan, ada pangan, kalau kita beli kan ada pangan mentah, pangan segar, dipisahkan gitu. Bukan dijauhkan, kan ada cara penyimpanannya mungkin. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika masalah dengan benar gitu. Ya, kalau masalah dengan benar otomatis mikrobanya akan mati semuanya. Jadi aman. Baik. Kemudian jagalah aman pangan pada suhu aman gitu. Yang dingin Suhu pada aman. suhu dingin. Oke, baik. Ada namanya suhu kritis 5 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kalau pangan itu di atas 60 derajat dipanaskan, maka mikrobanya akan mati. Baik. Kemudian kalau di bawah 5 derajat Celcius itu biasanya taruh kulkas kan. Kenapa? Pangannya mikrobanya nggak mati. Bukan pangannya yang mati. Pencemarannya akan nggak mati, tetapi dia tidak akan berkembang biak. Jadi kalau mikroba itu kan berkembang biak, membelah dua jadi 4 jadi 8 kan gitu. Ketika di bawah suhu itu dia nggak akan bisa berkembang biak gitu. Baik. Tapi kalau di atas tadi suhu itu dipanaskan 100 derajat, maka dia akan mati. Suhu kritis itu disebutnya ya Pak ya? Yaitu 5 kunci keamanan pangan. Salah satunya tadi jagalah pangan pada tempatnya. Kemudian yang terakhir adalah ini penting juga menggunakan air atau bahan baku yang aman. Air itu kan ada air bersih, ada air untuk air minum, gitu bedakan. Beda ya Pak ya? Itu ada definisinya itu. Kemudian bahan bakunya juga yang aman. Jadi kalau bahan bakunya sudah tercemar, maka produknya akan menjadi juga akan berbahaya. Kemudian tadi kan untuk pangan segar, pangan yang kita konsumsi, kita membeli. Kemudian kalau kita membeli produk tadi Mbak yang saya ingatkan itu ada namanya ceklik. Ingat banget itu. Ingat saya sekarang. Ceklik yang pertama adalah kemasan, pastikan kemasannya masih bagus kan gitu. Label, baca label, nggak sampai 30 detik. Di label itu adalah media komunikasi kita dengan produk gitu loh. Dan itu juga diwajibkan dalam undang-undang pelabelan kan. Baik. Jadi kita ngetahui apa sih produknya, apa isinya, apa kandungannya. Kita ada yang alergi nggak dengan yang kandungannya ini begitu. Betul. Terus baru kita melihat sudah terdaftar belum produk ini gitu.
ada izin edarnya. Jadi izin edar disampaikan di depan, dan kalau produk itu yang izin dikeluarkan oleh Badan POM ada MED, ada ML, itu ada 12 digit Mbak, mengikuti di belakangnya. Hitung aja 2, 3, kalau 11 pasti salah itu. Kalau 13 lebih juga salah. 12 digit 12 berarti digit. ya, Pak, ya? Tapi kalau PRT itu 15 digit. Nah, itu pastikan dia hitung dulu. Nah, bagaimana cara kita tahu dia terdaftar atau enggak? Untuk produk-produk yang terdaftar di Badan POM itu ada namanya aplikasi Cek BPOM. Bisa di-download ya, Cek BPOM atau BPOM Mobile. Ada 2. Itu kita download. Kalau sekarang beberapa produk kita wajibkan menambahkan QR code pada produknya. Baik. Dengan QR code itu, dengan BPOM Mobile tinggal scan, dah tahu produknya apa ini, produk mudah, Pak, ya? produksinya apa, konsumsinya kapan, kadaluarsanya kelihatan semua. Diproduksi di mana begitu kan? Oh, ini produksi mana? Oh, ini produk ini aman, sudah terdaftar dengan Cek BPOM Mobile. Tadi saya bilang pelakuan pengawasan itu pemerintah juga kita melibatkan masyarakat dengan membuat aplikasi. Dengan demikian masyarakat juga bisa melakukan pengecekan terhadap produk-produk, atau kemudian bisa mengikuti juga berita-berita. Ini kita punya jargon juga yang bisa dicek apa kata BPOM itu gitu. Apa kata BPOM di sosial media ini bukan aplikasi, kata BPOM gitu. Wah, ini aman itu di sosial media bisa digunakan gitu. Menarik ya Pak ya, keamanan pangan dalam genggaman artinya ya, kalau kita sudah, mungkin pemirsa Kompas TV Jawa Barat yang sedang menyaksikan program ini bisa langsung download nih. Apa Pak tadi aplikasinya? BPOM Mobile. BPOM Mobile ya, bagaimana untuk mengecek bagaimana makanan-makanan yang mungkin ingin dibeli, ingin dikonsumsi di toko-toko begitu ya Pak ya? Di BPOM Mobile itu juga samping informasi bagaimana mengecek, juga ada informasi produk-produk yang membahayakan, dilarang. Baik. Terus di samping juga di sana juga bisa melakukan pengaduan. Ya, langsung terkoneksi dengan kita, nanti dengan pusat akan memerintahkan di daerah mana tempatnya aduan tersebut akan ditindaklanjuti. Dan saya jamin kerahasiaan pengadu itu terjamin. Tetapi ada syaratnya. Bagi Bapak Ibu yang mengadukan, tolong nama, alamat yang dihubungi lengkap gitu. Jangan nama aja kita nggak susah, terus kemudian apa yang produk yang mungkin membahayakan dilengkapin aja. Jadi biar gampang kita tindak lanjuti dengan cepat. Misalnya ini gitu, ada toko menjual produk kadaluarsa di Jalan A. Jalan A itu kan panjang banget ya. Baik, harus detail ya Pak ya. Tokonya apa, detail apa, produknya begitu loh. Dan harus dapat dipertanggungjawabkan artinya ya. Dan kerahasiaan dijamin. Kerahasiaan dijamin, baik. Itu tadi tips-tips yang sederhana mungkin, tapi kemudian dapat memastikan keamanan pangan begitu ya Pak ya. Betul. Apalagi keamanan pangan tadi ya sudah dibahas, sangat penting begitu ya bagi masyarakat. Pak, mungkin terakhir, statement penutupan terkait harapannya seperti apa nih Pak dari program ini, harapannya bagaimana masyarakat ke depannya terkait awareness-nya ya terkait keamanan pangan dan juga UMKM di Jawa Barat. Ya, terkait dengan program nasional tentunya yang sudah diintervensi oleh Balai POM, ini tujuannya adalah komunitas, kami harapkan adalah masyarakat lebih berdaya dan mandiri dalam menerapkan serta menjaga keamanan pangan lingkungannya, tentu di diri kita dan lingkungan kita. Kemudian untuk teman-teman komunitas yang sudah mendapat intervensi program nasional ini diharapkan tetap untuk memberikan komitmennya di dalam menerapkan praktik keamanan pangan yang baik. Kemudian untuk desa, kelurahan, pasar yang telah diintervensi dapat meneruskan program ini dengan mengimplementasikan bagaimana sih aksi mereka ke depan, program yang sudah disusun, sehingga keamanan pangan di masing-masing tadi tetap berlangsung dengan baik. Kemudian kami harapkan juga untuk daerah-daerah pemerintah yang sudah diintervensi, kami mengharapkan untuk direplikasi lah program keamanan yang telah tadi dengan inisiasi, dengan mengintegrasikan program keamanan dengan program lain di daerah. Kalau memang masih butuh pendampingan, kami siap. Tentunya itu yang kita sampaikan. Kemudian untuk booster UMKM juga, ya ini booster UMKM tidak hanya dengan Balai POM, tapi kami kerja dengan dinas-dinas yang ada di instansi-instansi terkait di Jawa Barat ini untuk memajukan UMKM yang ada di Jawa Barat. Tentunya bagi Bapak Ibu pelaku usaha yang ingin mendapatkan pendampingan, silahkan mendaftar kami di Badan POM. Baik. Boleh datang langsung atau nanti ketika kasih nomor layanan kita atau langsung ini Mbak kita kasih. Bisa boleh Pak. Jadi tapi hafal kan Pak? Hafal Mbak. Baik. Boleh langsung nih. Tadi di luar kepala, sekarang dalam kepala nanti ya. Waduh, siap. Ya. Balai Besar POM Bandung ini juga menerima layanan konsultasi dan pengaduan gitu. Konsultasi boleh, ngadu juga boleh gitu. Terkait produk ya jangan ngadu yang lain ya Bapak Ibu ya. Alamat kami di Jalan Pastur nomor 25. Baik. Ya, itu kemudian layanan kami namanya Kabayan,
kepanjangan dari kami bangga untuk melayani. Itu di nomor WhatsApp kami 081199000533. Hanya untuk WhatsApp, tidak bisa call suara ataupun video call itu. Hanya untuk pesan Pesan teks ya, WhatsApp pesan teks. Kemudian Bapak Ibu pemirsa bisa berkunjung ke Instagram kami, Instagram @bpom.bandung. Bpomnya satu, nggak pakai BB deh, Bpom Bandung. Kemudian juga apabila ada aduan lewat email juga bisa email kami bpom_bandung@pom.go.id. Gitu ya bisa ya. Ya itu mungkin ya bisa dihubungi, silakan. Ya, mohon Instagram kami juga di-like gitu. Karena di Instagram kami banyak informasi yang kita berikan. Tadi bagaimana memilih, kemudian bagaimana melihat ingredient itu, kandungan itu ada di sana semua. Beragam informasi penting tentunya ya, Pak ya. Beragam informasi yang mungkin bisa menambah pengetahuan. Jadi kalau sempat bukalah Instagram kami. Ya, Tapi Pak, untuk konsultasi dan juga pengaduan ada biayanya kah Pak ini? Ini yang perlu kita sampaikan. Sampai sekarang ini kami tidak memungut biaya sama sekali. Gratis. Apabila Bapak Ibu ketika konsultasi maupun pengaduan dipungut biaya, boleh laporkan ke saya dan itu akan kami tindak tegas. Karena ini bukan promosi Bapak Ibu ya. Kami sudah mendapatkan WBK, wilayah bebas dari korupsi. Jadi kalau memang ada anggota kami yang melakukan kenakalan seperti itu, mohon dilaporkan dan bukti lengkapnya saya jamin akan saya tindak dengan tegas. Siap kalau begitu, mantap sekali Pak. Artinya ini karena juga perlu ya melibatkan komunitas dan juga masyarakat. Betul. Ini salah satu bentuk komitmen dari pelibatan peran aktif masyarakat untuk keamanan pangan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Mbak Wida ya. Ada banyak sekali informasi yang tentunya diharapkan dapat bermanfaat bagi pemirsa Kompas TV pada pagi hari ini dan meningkatkan kesadaran tentang keamanan pangan khususnya di Jawa Barat. Terima kasih sekali lagi Pak Bagus Gerameta, Kepala Balai Besar POM di Bandung. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 1 jam ke belakang. Akhir kata saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.